Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi, edisi Kamis 23 Juli 2020. Tema kita saat ini milik pusaka. Dari Mazmur 136 ayat 19 sampai 24. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kami dalam Yesus Kristus, pagi ini kami datang bersyukur. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Begitu baiknya Tuhan mengaruniakan hari baru bagi kami dan mengawali seluruh perjalanan siara kehidupan kami hari ini. Kami datang pada Tuhan memohon kasih karunia. Kami merindukan kebenaran Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Dan dari firman-Mu kami makin bertumbuh, kami kokoh dan kuat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap mendengar, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 136 ayat 19 sampai 24. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Milik pusaka, tondok di pemanaran. Jemaat terkasih Tuhan, sebuah keluarga telah menghabiskan banyak biaya di pengadilan tentang perkara sengketa tanah. Jika dihitung-hitung biaya pengadilan sudah lebih besar daripada harga tanah yang diperjuangkan seandainya dijual. Mengapa keluarga tersebut sedemikian rela mengeluarkan biaya besar demi sebuah tanah itu? Karena tanah itu adalah milik pusaka dari leluhur. Dengan tanah itu mereka merasa leluhur mereka tetap ada dan senantiasa terhubung dengan mereka. Milik pusaka adalah sesuatu yang sangat berharga. Bagi umat Israel, milik pusaka yaitu tanah perjanjian yang mereka tahu dan imani sebagai pemberian Tuhan yang mempunyai makna. Yang pertama, sebagai tanda kepemilikan Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub secara turun-temurun atas mereka sebagai umat perjanjian. Kedua, hasil-hasil milik pusaka itu menjadi tanda jaminan pemeliharaan dan jaminan hidup daripadanya. Oleh karena itu, orang Israel tidak boleh menjual milik pusakanya. Tanah perjanjian diberikan Tuhan menjadi milik pusaka orang Israel, umatnya adalah sebuah wilayah. Di sanalah mereka hidup dalam jaminan kasih setianya. Di sana umat dimusuhi oleh bangsa-bangsa sekitar seperti orang Amori dan negeri Basan. Namun dengan kasih setianya Tuhan senantiasa membebaskan mereka. Milik pusaka orang percaya adalah Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang diberikan kepada semua manusia yang telah berdosa. Melalui Yesus Kristus, manusia ditebus menjadi milik kepunyaannya. Dengan menerima dan memiliki Yesus Kristus, orang percaya memiliki jaminan hidup, bukan hanya hidup di sini, di bawah kolong langit yang sementara itu, tetapi memiliki hidup yang kekal. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita naikkan doa syukur dan syafaat. Terpuji nama-Mu Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Allah kami dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau melawat kami lewat firman-Mu pada pagi ini.
Menguatkan kami ya Tuhan adalah bahwa milik pusaka kami orang percaya adalah Yesus Kristus yang menjaminkan kehidupan kami, kehidupan yang kekal. Biarlah ya Tuhan kami jadikan sebagai kekuatan dan sandaran hidup, menjalani hidup yang Tuhan karuniakan ini. Siara kehidupan kami hari ini ya Tuhan, lindungilah dan berkatilah kami. Tolonglah kami dalam setiap pekerjaan kami, tugas tanggung jawab dan kewajiban kami. Dan biarlah kami boleh melakukan semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan Allah. Jauhkan dari setiap gangguan-gangguan, tantangan, halangan dan rintangan. Seluruh keluarga kami hari ini, kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi. Anak-anak kami yang belajar dari rumah, tambahkan kecerdasan, hikmat bagi mereka. Bersyukur bersama dengan saudara yang menikmati ulang tahun kelahiran, pernikahan, sembuh dari sakit, menikmati berkat baru dalam karier pekerjaan, dalam perjuangan mereka yang boleh berhasil. Tuhan sempurnakan sukacita itu. Saudara-saudara kami yang mengalami duka yang dalam, meninggalnya kekasih-kekasih mereka, saudara mereka, keluarga mereka, Tuhan hiburkan. Yang mengalami kondisi fisik yang lemah, kondisi sakit, terpapar COVID-19, kami mohon juga Tuhan memulihkan mereka. Yang mengalami pergumulan, tantangan, dan kesulitan-kesulitan hidup, hadirlah dalam kehidupan mereka Tuhan, memberikan kekuatan dan memiliki pengharapan bahwa di dalam Tuhan hidup mereka selalu terjamin. Kami mendoakan pemimpin-pemimpin kami di negeri ini. Kami mendoakan pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah kami. Kami mendoakan seluruh garda terdepan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berjuang untuk menemukan vaksin corona. Biarlah dalam setiap perjuangan, dalam setiap pekerjaan, rencana mereka, Tuhan berkati. Jagalah hidup kami hari ini, kami lalui dalam kasih-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.